Halo semuanya, perkenalkan saya Maulidi Anggreni. Di sini saya akan mensimulasikan video perencanaan pembelajaran. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, satu orang boleh bimbing doa? Ya, sekarang dipersilakan. Baik, teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa. Oke, terima kasih sudah mengisi doa. Sekarang kita absensi terlebih dahulu ya. Kelasnya kayaknya sepi, apakah masuk semua? Oke, kita absen dulu deh biar tahu panggilannya. Dari yang pertama Abel, apakah hadir? Hadir, Bu. Asih, apakah hadir? Tak ada, Bu. Tidak ada. Ara, apakah hadir? Hadir. Denis, apakah hadir? Bara hadir, Maima hadir, Raka dan Adria hadir. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya anak-anak kan udah belajar mengenai materi gelombang mekanik kan. Gelombang mekanik itu terbagi menjadi dua. Ada gelombang apa aja? Ya, masih ada yang ingat nggak? Ayo coba diingat-ingat lagi. Ya, sekarang silakan. Gelombang mekanik itu terbagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Nah, baik. Untuk yang materi kemarin, itu ada pembagian gelombang mekanik yang menjadi dua, yaitu gelombang mekanik transversal, dan gelombang longitudinal. Ada yang ingat gelombang transversal itu apa? Ada lupa ya? Nah, gelombang transversal itu merupakan gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus dengan arah perambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang sejajar dari arah perambatannya dan arah getarannya seperti itu. Nah, kita lanjut nih, kan anak-anak udah tahu mengenai apa tadi itu jenis-jenis gelombang. Nah, sekarang coba perhatikan penerapan gelombang di kehidupan sehari-hari. Anak-anak pernah nonton band? Pernah, Bu. Ada alat musik apa yang berkaitan sama gelombang? Coba. Gitar. Ya, sekarang Gitar, Bu. sama apa lagi? Eh, Sama apa lagi? Ayo, selain gitar. Yang pakai ketuk-ketuk. oh, drum. Drum band, betul. Nah, ada yang tahu kenapa drum band semakin kuat ditabuh, semakin kuat getarannya dan semakin kuat juga suaranya? Ada yang tahu alasannya kenapa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Baik, Bu. kita akan bahas di situ. Nah, anak-anak, ketika kita memukul drum band, suara yang terdengar akan lebih keras. Jadi kalau misalkan drum bandnya dipukul itu pelan, berarti suaranya yang dihasilkan kecil. Nah, itu berkaitan dengan amplitudo. Nah, amplitudo itu terjadi ketika getaran permukaan bumi semakin besar dan amplitudonya menggambarkan seberapa besar simpangan yang terjadi pada posisi drumnya. Semakin besar amplitudonya, maka getaran dan suara yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, itu ada kaitannya sama besaran-besaran fisik yang akan kita bahas sekarang. Jadi sebelumnya ada yang tahu di SMP mungkin pernah belajar besaran fisik di gelombang itu ada apa aja? Ya, sekali dipersilahkan. Izin menjawab, Bu. Ini yang saya ingat saja ya, Bu. Ya. Ada itu tadi dari Ibu sebutkan juga ada amplitudo, kemudian yang kedua ada frekuensi,
kecepatan dan fase kecepatan gelombang. Yang itu fase gelombang. Yang terakhir itu energinya. Nah, boleh nggak salah satu dari anak-anak menyebutkan satu aja yang kalian ketahui? Ada yang masih ingat? Amplitude itu apa? Periode itu apa? Frekuensi itu apa? Ada yang masih ingat? Oke, lupa semua. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada amplitudo. Amplitudo merupakan banyaknya simpangan beserta besarnya simpangan yang terjadi pada sebuah gelombang. Yaitu di gelombang mekanik kan ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di gelombang transversal udah nolak. Satu persatu untuk besaran fisis pada gelombang di transversal maupun gelombang di longitudinal. Nah, anak-anak udah tahu ya kalau gelombang transversal itu dia tegak lurus antara arah perambatannya dan arah getarannya, yang di mana? Nah, bentuknya ini gelombang transversal. Di sini ada satu bukit dan satu gelombang. Nah, satu gelombang di transversal itu dihitung dari satu bukit ditambah satu lembah. Nah, dari satu bukit dan satu lembah ini terjadi simpangan kan pastinya? Di mana Iya, Bu. simpangannya? Di sini. Nah, simpangan ini disebut juga sebagai amplitudo. Nah, karena gelombang itu satuannya meter, sehingga amplitudo pun besarannya itu satuannya meter. Gimana kalau untuk di gelombang longitudinal? Kan kalau gelombang longitudinal itu dia sejajar dengan arah perambatan kan arah getarannya. Jadi dihitung dari rapat dan renggangnya gelombang itu sendiri. Nah, kalau anak-anak pernah lihat per motor atau stop motor, nah itu juga bisa jadi salah satu contoh untuk gelombang longitudinal. Agak ini rapatan dan ini renggangan. Di sini dia searah, ini arah getarannya. Ini arah renggangannya. Nah, simpangannya di mana? Simpangannya itu terjadi di antara arah rapatan dan arah renggangannya. Semakin jauh jaraknya berarti semakin besar amplitudonya atau simpangannya. Gitu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa amplitudo merupakan simpangan maksimum. Simpangan maksimum yang terjadi pada gelombang mekanik. Dan memiliki satuan itu ya, tadi ada perbedaannya di antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada periode, panjang gelombang. Panjang gelombang. Ada yang tahu panjang gelombang itu apa? Lambda. Lambda, ya, pengertiannya, definisinya. Ada yang tahu? Jarak antara satu puncak ke puncak yang lainnya. Ya, betul sekali. Good, terima kasih Cynthia. Nah, panjang gelombang itu dinyatakan dengan lambda. Panjang gelombang itu dinyatakan dengan lambda. Biasanya panjang gelombang itu dihitung dari, kalau di gelombang transversal ya, di gelombang transversal dihitung dari puncaknya, dari puncak ke puncak lagi. Nah, itu panjangnya. Jadi kita bisa melihat
bahwa panjang satu gelombang itu kan tadi kan satu gelombang sama dengan satu bukit plus satu lembah. Berarti kalau untuk panjang gelombang ini ya dihitung dari situ, dari satu bukit dan satu lembah. Jadi dari bukit ke bukit lagi, puncak ke puncak lagi. Oke, itu terus ada sih secara matematisnya. Itu secara matematisnya itu tangga sama dengan hanya dapat dihitung dari kecepatan gelombang dibagi dengan frekuensi, dan satuan namanya itu adalah meter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke besaran fiksis yang ketiga. Besaran fiksis yang ketiga itu kalau sesuai dengan kalian ada frekuensi gelombang. Ada yang tahu frekuensi gelombang itu apa? Ya, sekali persilakan. Frekuensi gelombang itu adalah banyaknya gelombang yang terbentuk setiap 1 detik, Bu, setiap satu satuan waktu. Oke, baik, terima kasih. Ada yang tahu satuan dari frekuensi itu apa? Hertz, Bu. Ya, betul. Nah, ada yang tahu rumusnya untuk mencari frekuensi? Ada yang masih ingat? Banyaknya gelombang dibagi waktu N per T. Oke, betul sekali. Nah, frekuensi itu merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu misalkan diketahui bahwa waktunya itu untuk T-nya, oh ya secara matematis frekuensi dinyatakan dengan banyaknya gelombang dibagi waktu. Nah, misalkan diketahui ini waktu untuk 2 gelombang. Untuk 2 gelombang itu merambat dalam waktu 2 detik misalkan. Berarti frekuensinya bisa dicari. F sama dengan N per T sama dengan 2 bagi 2. Frekuensinya sama 1. Itu untuk frekuensi. Karena terkait frekuensi tadi, frekuensi pada gelombang, ada yang tahu nggak hewan apa yang menghasilkan frekuensi tertinggi? Ada yang tahu nggak? Ya, Cynthia, silakan. Baik, betul sekali. Kelelawar merupakan salah satu hewan yang memiliki frekuensi tertinggi. Ada yang tahu frekuensinya berapa? Yang dihasilkan oleh kelelawar? Kalau nggak tahu itu jadi PR. Jadi kalian cari tahu berapa frekuensi dari binatang kelelawar untuk mencari mangsanya di malam hari. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ke besaran fisis yang kelima. Yang keempat, tadi itu yang ketiga ya. Yang keempat yaitu periode gelombang. Nah, kalau tadi frekuensi itu banyaknya gelombang yang ditempuh dalam satuan waktu, kalau periode itu waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh panjangnya satu gelombang. Jadi waktu yang dicari itu waktunya untuk gelombang dapat menempuh panjang gelombang dalam satu gelombang. Periode. Nah, itu periode adalah waktu yang diperlukan gelombang. Untuk mencapai
Nah, frekuensi itu dilambangkan dengan T, dan satuan frekuensi itu adalah sekon atau S. Nah, frekuensi itu dapat dihitung dari banyaknya waktu yang ditempuh dan per gelombangnya atau periode. Ya baik, mohon maaf ya anak-anak, tadi ada kesalahan. Nah, untuk yang periode tadi itu didapatkan dari waktu yang ditempuh dan banyaknya gelombang. Dibagi banyaknya gelombang, atau kalau memang sudah diketahui frekuensinya, periode itu bisa dicari dengan rumus 1 dibagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Sebelum kita lanjut, tidak akan bersama fisis nih. Ada yang masih bingung nggak? Kalau udah jelas, nah kita ke contoh soal dulu. Kita lanjut ke contoh soal ya. Sebelum kita lanjut ke besaran fisis lainnya. Nah, karena kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ya. Nah, coba anak-anak buka buku paketnya di halaman 18, di halaman 12 itu ada contoh soal. Ada sebuah gelombang transversal yang diketahui panjang gelombangnya. Ada sebuah gelombang transversal yang memiliki panjang gelombangnya itu 16 cm. Nah, tentukanlah frekuensi. Tentukanlah frekuensi yang kedua itu panjang gelombangnya. Ketiga itu cepat lambat gelombang. Nah, kalau kita mau masuk cepat lambat, kita hitung yang A sama B aja ya. Nah, baik, kita selesaikan satu-satu. Coba anak-anak perhatikan di sini udah diketahui untuk panjang keseluruhan gelombang itu ada 16 cm. 16 cm. Nah, tadi kan ibu udah ada bilang ya bahwa satu gelombang itu dihitung dari satu bukit plus satu tambah. Nah, kalau berdasarkan gambar
dibagi 8 berapa ayo? Ada yang tahu 2 dibagi 8 berapa? Berapa? 5,25. Nah, frekuensinya udah dapat nih. Kita lanjut ke panjang gelombang. Tuangga. Ada yang masih ingat tuangga itu apa tadi? Ada yang masih ingat? Kalau lupa itu buka lagi. Tuangga. Tambah diperoleh dari kecepatan gelombang dibagi frekuensi. Nah, berhubung kecepatan gelombang yang belum kita pelajari, jadi untuk lambdanya itu kita selesaikan di minggu depan. Jadi PR. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait 3 besaran fisik tadi? 4 besaran fisik ya. 4 besaran fisik tadi ada amplitudo yang sudah kita bahas, ada frekuensi, ada panjang gelombang, dan ada periode. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, nanti boleh dicatat dulu biar tak lupa ya. Apakah sudah selesai dicatat? Belum, Bu. Ada yang belum, baik kita tunggu lagi ya 2 detik. Sudah? Nah, dari materi yang sudah dipelajari tadi, 4 besaran fisik, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang masih ingat tadi amplitudo itu apa, frekuensi itu apa, terus periode itu apa, dan panjang gelombang itu apa? Mungkin salah satu boleh kalau ada yang masih lupa. Ya, Sekar, apa itu amplitudo Sekar? Amplitudo tadi itu adalah besarnya getaran maksimal pada suatu titik pada gelombang, Bu. Betul. Ada lagi yang menambahkan? Ya, kita beri applause dulu buat Sekar ya. Nah, iya, untuk amplitudo itu adalah besarnya simpangan yang terjadi dari satu bukti dan satu lembah yang terjadi pada gelombang transversal. Sedangkan untuk di gelombang longitudinal itu adalah panjangnya simpangan maksimum antara renggangan dan rapatan. Sedangkan frekuensi, ada yang ingat frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu waktu. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu waktu. Nah, ada yang ingat untuk panjang gelombang? Panjang gelombang tadi itu jarak antara dua puncak yang berdekatan atau dua bukit. Ya, bagus Sekar, terima kasih. Tentu sekali jawaban Sekar. Dan untuk periode, ada yang masih ingat periode itu apa? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. Nah, mungkin anak-anak sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk 3 besaran fisik lainnya yang tadi yang sisa ada energi, fase gelombang, dan kecepatan gelombang akan kita lanjutkan di minggu depan. Sebagai penugasannya, anak-anak silakan buka buku paket di halaman nah, lihat yang soal halaman 15, kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Mungkin sekian pembelajaran dari hari ini. Boleh dikemas bukunya. Kalau sudah, boleh dikemas bukunya. Sebelum pulang, boleh satu orang pimpin doa. Ya, sekali silakan. Baik, teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan pulangnya ya. Dan jangan lupa tugasnya ditemukan. Baik, terima kasih. Terima kembali. kasih, Bu.